Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Hadirin hadirat para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir maupun sehat batin. Oleh karena itu maka layak kita ucapkan pada kesempatan ini dengan kita ikrarkan dengan membaca tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada suatu hari Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabatnya, dan ketika itu Rasulullah bersabda yang berbunyi, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Maka secara serentak ketika itu para sahabat terkejut. Kenapa Rasulullah sampai bersabda yang seperti itu? Padahal di dalam surat Al-Ikhlas Allah telah berfirman bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak berputra, dan Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Maka mendengar sabda dari Rasulullah tersebut, sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran, keluarganya Allah dan hamba khususnya. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah
pelajaran bahwa Allah itu adalah memiliki keluarga. Keluarga yang di sini bukan keluarga secara jasadiah atau secara nasabiah, tetapi maknanya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka kalau Allah jelas-jelas di situ menjelaskan ada orang-orang yang dikasihi oleh Allah dari manusia, maka tentunya kita sebagai umat yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka jelas akan terketuk hatinya ingin berusaha menjadi umatnya, menjadi hambanya yang dikasihi oleh Allah itu. Maka di situ dijelaskan hamba Allah yang dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Maka siapakah ahlul Quran itu? Berbicara soal ahlu, kita saya kira sudah tidak asing lagi. Ahlu itu ahli. Kalau ahli bangunan berarti dia pandai membangun, merancang bangunan, termasuk juga merancang gambar bangunan, membangun konstruksi bangunan, termasuk juga merangkai komposisi yang tepat untuk sebuah bangunan. Itu namanya ahli bangunan. Lah bagaimana kalau ahlul Quran? Maka sejauh apa yang saya baca dari beberapa kitab, dari beberapa literatur, saya menangkap, saya menemukan bahwa untuk menjadi ahlul Quran, paling tidak dia harus melakukan 7M. 7M itu apa saja? M di situ bukan miliar, tetapi M di situ adalah M yang menunjukkan singkatan yang harus dilakukan. Maka M yang pertama, hadirin hadir, apa itu? Supaya dianggap menjadi ahlul Quran, yang pertama, M yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jadi indikator karakter orang-orang yang termasuk ahlul Quran yang pertama adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin dan muslim. Maka tadi di mukadimah saya sebutkan karakter orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Dia mengharapkan perniagaan yang tiada merugi. Maka kebiasaan orang mukmin yang baik yang masuk ahlul Quran itu di sana disebutkan, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar mendirikan sholat, tetapi di sana disebutkan di dalam surat Al-Fatir itu, yaitu innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Oleh karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah setiap hari membaca Al-Quran? Jangan-jangan bacaan kita, kuantitas bacaan kita
masih kalah dengan membaca dengan hal-hal yang lain. Satu contoh HP atau televisi. Ini kritik buat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kisah yang menarik. Itu betul-betul terjadi. Itu dikisahkan oleh seorang yang bercerita tentang perjalanan Bapak Profesor B.J. Habibie ketika kuliah di Jerman. Ketika Bapak Presiden kita itu kuliah di Jerman, beliau bercerita, dan yang menceritakan itu orang lain bukan beliau. Cuma beliau ini yang bercerita itu pernah diberitahu oleh Bapak Profesor Habibie. Yang intinya itu bahwa ketika beliau kuliah itu tidak pernah mendapatkan ranking 1 dan 2 selama beberapa semester. Selama beberapa semester itu justru yang mendapatkan ranking 1 dan 2 adalah diperoleh oleh orang Yahudi. Karena sama-sama jadi mahasiswa, maka Bapak Habibie itu bertanya, apa rahasianya kok sampai selalu mendapatkan ranking 1 dan 2 terus menerus? Bapak Habibie bertanya 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak dijawab. Tetapi Bapak Habibie berkali-kali tidak putus asa untuk menanyakan itu apa rahasianya. Karena belajarnya sama dan kecerdasannya juga tidak jauh berbeda. Maka karena bertanya terus-menerus, akhirnya dijawab oleh mereka berdua. Kami memiliki kebiasaan di setiap hari, yaitu di setiap jam 3 pagi, kami selalu membaca kitab suci orang Islam yang yaitu Al-Quran. Mendengar seperti itu seolah-olah tersentak Bapak Habibie. Ini orang Yahudi tetapi setiap hari di jam 3 pagi selalu membaca Al-Quran, sementara saya tidak. Maka semenjak itu Bapak Habibie membiasakan apa yang dilakukan oleh 2 mahasiswa yang selalu mendapatkan ranking 1 dan 2 itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semester berikutnya Bapak Habibie bisa rankingnya naik, yaitu bisa menduduki ranking 2. Karena ranking 2 akhirnya yang ranking 1 juga bertanya, kenapa? Apa rahasiamu kok bisa mendapatkan ranking yang naik menjadi ranking 2? Jawabannya, saya melakukan apa yang dilakukan oleh Anda. Ini menggambarkan kepada kita semua bahwa kalau kita selalu membaca Quran dengan penuh keikhlasan, Allah akan memberikan keutamaan, kelebihan yang tidak dimiliki, yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka mari kita semua introspeksi pada diri kita terkait dengan kualitas dan kuantitas bacaan Quran kita. Karena sebagai orang Islam banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran ini. Di antaranya adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Ini jadi motivasi bagi kita untuk selalu semangat membaca Al-Quran. Di situ disebutkan bahwa barang siapa yang membaca huruf dari huruf-huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan
kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan kata Rasulullah di situ, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu menunjukkan bahwa pahala membaca Al-Quran itu pahalanya sangat banyak sekali. Dan di hadis yang lain disampaikan juga bahwa perumpamaan orang mukmin yang selalu baca Al-Quran itu bagaikan buah utrujah yang baunya enak, wa ta'muha khulfun, dan rasanya juga enak. Dan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, bagaikan buah tamroh yang tidak ada baunya, tetapi baunya enak rasanya. Ini menggambarkan bahwa orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada orang mukmin yang jarang atau tidak pernah membaca Al-Quran. Maka mari kita tanamkan kepada diri kita untuk evaluasi, untuk introspeksi, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan kita terhadap Al-Quran. Itu M yang pertama. Apakah cukup hanya membaca itu cukup dikatakan ahlul Quran? Tidak, para pemirsa yang budiman. Maka supaya dia termasuk ahlul Quran yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis itu, yang merupakan hamba khususnya, maka setelah dia membaca Al-Quran, dia harus dituntut untuk melakukan M yang selanjutnya. M yang kedua yaitu memahami Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah panduan hidup untuk umat manusia. Maka seyogianya dan seharusnya setiap orang mukmin, setiap orang muslim itu tidak sekedar hanya membaca, tetapi harus diikuti dengan M berikutnya, yaitu memahami Al-Quran. Jadi tidak sekedar hanya membaca saja dengan suara yang bagus, yang baik dan betul, tetapi tidak ada upaya memahaminya, karena tidak mungkin bisa mengamalkan, melaksanakan isi Al-Quran dengan baik tanpa disertai dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Maka M yang kedua adalah memahami Al-Quran. Nah selanjutnya M yang ketiga itu apa? Maka M yang ketiga, ya, karena ini kitab suci dan hamba khususnya Allah, maka M yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mengagendakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membuat target hafalan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran? Sementara kita juga mengagendakan, kadang-kadang ada lagu baru kita hafal, baik yang Indonesia ataupun yang berbahasa asing, bahkan juga ada yang berbahasa Jawa, bahkan yang sekarang baru ngetren, kadang-kadang kita hafal. Tetapi terkait dengan ayat-ayat suci Al-Quran, apakah ada upaya kita, target kita untuk menghafal? Ya kalau tidak bisa sehari satu ayat, paling tidak seminggu satu ayat. Saya bisa membayangkan kalau seminggu itu satu ayat, paling tidak satu bulan itu sudah 4 ayat. Kalau 4 ayat, kalau 1 tahun berapa? 4 kali 30.
4 kali 12 bukan 30 ya. 4 kali 12 itu sudah berapa? Itu kalau tidak salah 4 kali 12 berarti 48. Bayangkan kalau setahun kita 48 ayat. Kalau hidup kita sudah, mungkin kita sudah 50 tahun, coba bayangkan. Harusnya kalau kita cinta Quran, insya Allah sudah banyak ayat yang sudah kita hafal. Tetapi apa yang terjadi? Berapa ayat yang sudah kita hafal? Maka mari kita evaluasi diri, ya, evaluasi, introspeksi diri, ya. Jangan sampai kita akan menyesal di kemudian hari, mumpung kita masih ada kesempatan. Mari kita buat target kita, hafalan kita. Kalau nggak bisa 1 hari, tiap hari ya 1 minggu. Nggak bisa 1 minggu ya setiap bulan. Mungkin ada target ayat, berapa ayat. Itu menunjukkan bahwa kecintaan kita terhadap Al-Quran. Ada yang bilang, wah, menghafal ayat itu susah. Enggak susah. Buktinya ketika ada acara di televisi terkait dengan Hafiz Indonesia, ternyata banyak anak-anak yang memang ada memiliki komitmen, baru usia berapa sudah hafal Quran. Karena memang di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan walaqad yassarna Quran. Allah memberikan kemudahan. Dan insya Allah kalau kita menghafal mengalami kesulitan pertama dan tidak putus asa, nanti akan diberi kemudahan. Maka untuk menghafal Al-Quran ada teori, yaitu 3T 1M. Apa itu 3T? Talaki atau tasmi'. Kita dengarkan ayat, kita baca, mendengar orang membaca. Kemudian T yang kedua, fahami maksud ayat. Terus T yang ketiga, diulang-ulang. Insya Allah kalau 3T itu kita lakukan, diulang-ulang, terus nanti dilanjutkan M, 1M, di murojaah, insya Allah kita akan hafal. Maka mari kita lakukan kalau kita berupaya ingin menjadi ahlul Quran yang nantinya akan dianggap oleh Allah sebagai ahlullah, yaitu keluarganya Allah dari manusia. Selanjutnya apakah hanya sampai itu? Yaitu seharusnya supaya kita menjadi ahlul Quran harus melakukan M yang keempat, yaitu mengamalkan Al-Quran. Jadi apa yang dia baca, apa yang dia pahami, itu kita diamalkan dengan penuh keikhlasan. Maka insya Allah dia masuk ahlul Quran. M selanjutnya yaitu membiasakan. Kalau sudah mengamalkan, kemudian membiasakan. Karena memang ada perintah-perintah itu yang perintahnya tidak sekedar hanya sekali melaksanakan. Maka apa yang diperintahkan itu hendaknya dibiasakan. Kalau memang ada perintah memakai jilbab, menutup aurat, ya tidak hanya ketika pengajian, tidak hanya acara khusus, tetapi setiap keluar dari rumah itu memang harus dibiasakan untuk menutup aurat atau memakai jilbab yang benar. Maka M yang kelima adalah membiasakan. Nah, selanjutnya apakah ada? Maka M yang kelima, yang keenam adalah menjiwakan Al-Quran. Dan ini menurut pengamatan saya cukup berat, tidak semua orang bisa. Yang sangat-sangat sudah bisa
adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi insya Allah kalau kita berusaha, kita meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah dan yakin kebenarannya, dan kita sadar sesadar-sadarnya, insya Allah nanti lambat laun akan kita bisa menjiwai Al-Quran itu. Maka M selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membumikan atau memasyarakatkan Al-Quran. Mungkin bagi orang-orang tertentu yang karena faktor-faktor tertentu sehingga tidak bisa secara langsung mengajarkan Al-Quran, tidak secara langsung memberikan pembelajaran Al-Quran kepada orang lain, maka insya Allah termasuk membantu berdirinya TPQ, berdirinya pondok, berdirinya madrasah, maka insya Allah itu termasuk juga membumikan dan memasyarakatkan Al-Quran. Maka khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 7M ini, sehingga oleh Allah kita akan digolongkan menjadi ahlul Quran, atau menjadi keluarganya Allah dari manusia. M yang pertama apa? Yaitu yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memahami Al-Quran. Yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Yang kelima adalah membiasakan amalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam adalah menjiwakan Al-Quran dalam kehidupan, dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah memasyarakatkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 7M itu, dan mudah-mudahan kita semua termotivasi dengan 7M ini, sehingga kita termasuk ahlul Quran dan insya Allah termasuk keluarganya Allah dari kalangan manusia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tausiah pada sore hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu dari saya pribadi. Dan apabila ada kekurangan, ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.